Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya? Baik, Bu. Di sini udah ada yang tahu nama Ibu? Belum, Bu. Oke, Ibu perkenalkan diri, habis itu baru anak-anak ya. Iya, Bu. Perkenalkan, nama Ibu Desi Ratnasari, alamat Ibu dari Sabatan Untung, Kecamatan Sipiro, Kabupaten Tapanuli Selatan. Ibu dari Perkuliahan Institut Pendidikan Tapanuli Selatan. Ibu bertugas untuk menyelesaikan simulasi bahasa Indonesia. Ibu dari kelompok 2. Menjelaskan tentang subtema 4, yaitu benda dan sifatnya. Sebelum kita memulai pelajaran kita, mari kita baca doa. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Mudah-mudahan pembelajaran kita pada pagi hari ini lancar ya anak-anak. Oke. Pembelajaran kita dimulai dari halaman 119 ya anak-anak. 119 subtema 4, benda, hewan, dan tanaman di sekitarnya. Ya, Yang Bu. pertama, lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar manusia. Di sekitar manusia ada benda hidup dan ada benda tak hidup. Benda hidup terdiri dari hewan dan tumbuhan. Benda tak hidup memiliki bentuk dan warna yang berbeda-beda. Benda-benda tersebut memiliki fungsi yang berbeda-beda pula. Gunakan benda sesuai fungsinya. Peliharalah benda dengan baik. Oke. Di sini kita disuruh memelihara benda dengan baik. Karena benda itu berfungsi ya anak-anak. Benda-benda itu banyak fungsinya. Hewan juga bisa dimakan, benda-benda juga bisa dibikin alat membuat roti gitu ya anak-anak. Oke, terus halaman selanjutnya yaitu 120 ya anak-anak. Pembelajaran 1. Amati gambar berikut. Sore ini Sophia membantu ibu membuat roti bakar. Roti bakar rasa coklat dan keju. Di meja dapur sudah tersedia alat dan bahan untuk membuat roti bakar. Ada panggangan, parutan, keju, dan spatula. Ada roti, keju, susu, kental manis, dan meses. Permukaan parutan yaitu kasar. Permukaan spatula licin. Permukaan roti berbentuk segi 4, berwarna putih dan lembut. Berbagai macam bentuk diwarna benda ada di sekitar kita ya anak-anak. Ya, Bu. Setelah membuat roti bakar, Sophia membantu ibu merapikan dan membersihkan dapur. Oke, di sini selanjutnya kita akan membuka halaman 121. Kegiatan 1, mengidentifikasi benda ya anak-anak. Ini, ibu ada benda ini anak-anak. Yang pertama panci, sendok, sama parutan, roti, keju, banyak ya anak-anak. Di sini ibu akan menjelaskan tentang cara-cara membuat roti ya anak-anak. Di sini yang pertama, bawalah beberapa alat dan bahan untuk membuat roti bakar. Perhatikan baik-baik alat dan bahan tersebut. Apa bentuk alat dan bahan tersebut? Pertanyaan ya anak-anak. Apa warna alat dan bahan tersebut? Bagaimana keadaan permukaan benda tersebut? Halus, kasar, keras, atau lembut? Setelah kamu mengidentifikasi alat dan bahan pembuatan roti bakar, buatlah roti bakar sesuai seleramu. Hiaslah agar roti bakar terlihat indah dan menarik. Hasil masalah dapat menjadi karya seni jika disajikan dengan kreatif. Oke, kita bisa belajar membuat roti di rumah. Bilang kepada ibu supaya ibu mengajarinya. Bisa juga kita akan belajar membuat roti di sekolah ya anak-anak minggu depan ya, kira-kira minggu depan lah. Sekarang buka halaman 122 ya anak-anak. 122. Di sini kegiatan 2, membersihkan dan merapikan dapur. Setelah membuat roti bakar, apa yang sebaiknya dilakukan Sophia dan ibu agar dapur kembali bersih dan rapi? Pertanyaan juga ya anak-anak.
yang mereka harus membersihkan dan merapikan kembali alat dan sisi bahannya. Apa saja yang bisa dilakukan untuk membersihkan dan merapikannya? Berilah tanda centak pada cara yang tepat. Ini buka halamannya 122. Lihat dari situ ada gambar ibu sama ayah mencuci piring, ibu menyiram bunga, dan Sophia menyapu ya untuk membersihkan dapur. Oke. Halaman seterusnya yaitu 123. Kegiatan menulis keadaan benda. Diskusikanlah bersama teman-temanmu apa bentuk, warna, dan permukaan benda-benda tersebut. Tulislah hasil diskusimu ke dalam tabel berikut. Ini anak-anak di halaman 123 ada kan di situ gambar parutan, panci, sama roti, sama keju, sama wajan ya. Di sini kita akan menjawab pertanyaannya. Ibu akan memberikan contoh satu ya, Nana. Gini, nama benda yaitu yang paling atas ya, yang pertama yaitu wajan ya, panci atau wali pokoknya kan. Yaitu bentuk permukaan benda yaitu lingkaran, ya bulat lah kan, bulat seperti ini. Ini kan bulat, inilah bulat, warnanya warna apa ini ya? Warna putih atau abu-abu ya, warna putih lah. Habis itu bentuknya warnanya hitam. Habis itu apa namanya permukaannya halus kan, halus. Oke. Ibu, karena ibu membawa alatnya, ibu akan menjelaskan lebih cepat ya Nana. Yang selanjutnya baris kedua yaitu parutan. Parutan ini berbentuk apa ya parutan? Persegi panjang kan. Habis itu warnanya warna putih, permukaannya kasar. Setelah itu yang anak-anak akan melanjutkan soal ya, kalian akan mengerjakannya di rumah. Oke, habis itu bukalah halaman 124. Tapi sebelum itu anak-anak udah mengerti nggak? Mengerti? Masuklah. Oke, buka halaman 124. Di situ ada gambar roti, keju, susu, dan wajan ya. Di sini ada bentuk pizza, buku, kaleng minyak ya, sama persegi 3. Di sini kalian akan dibuat tugas untuk membuat checklist ya, apa seperti panah. Membuat tugas seperti panah yaitu tugas untuk checklist gitu ya. Kalau benar minggu depan kita periksa ya Nana. Oke, kegiatan 2 menulis aturan setelah menggunakan dapur. Oke, tulisan 3 aturan setelah menggunakan dapur. Di sini yang dimaksud gini ya. Bentar. Oke, di sini ibu akan menjelaskan tentang selanjutnya di sini ibu akan menjelaskan tentang subtema 4 benda dan sifatnya. Bentuk benda, warna benda, permukaan benda. Seperti telur, warnanya warna coklat, bentuknya yaitu bulat, bukan anak.
Ini soal ya, kebetulan. Selanjutnya di halaman ini di halaman 145, buka 145. Tuliskan ciri-ciri benda di bawah ini berdasarkan bentuk warna permukaannya, kasar atau halus. Lihat, di situ ada batu bata ya. Di situ ada garis bentuk warna permukaan. Batu bata berbentuk segi panjang ya anak-anak. Warnanya warna coklat atau warna doker gitu ya. Permukaannya kasar. Di sini ada juga bola. Bola berbentuk bulat. Warna hijau. Permukaannya halus. Oke, anak. Setelah itu ibu akan menjelaskan cara benda itu kan terbagi dua, yaitu benda halus dan benda kasar. Di sini ibu akan menjelaskan benda ya. Untuk itu benda adalah suatu yang memiliki massa dan menempati ruangan. Berdasarkan wujudnya, benda terdiri atas benda padat, cair maupun gas. Ketiganya sama-sama memiliki massa dan menempati ruang. Apa saja contoh benda padat dan bagaimana sifatnya? Zat padat yang memiliki massa dan menempatkan ruang bisa dilihat di sekitarmu. Contoh kursi merupakan benda padat karena kursi belajar menempati ruang kamar. Kursi belajar juga punya massa kalau ditimbang seperti dikutip dari segi sains benda dan sifatnya oleh Agus Riyadi. Benda padat punya ciri-ciri wujud tidak mengalir, punya kerapatan besar dan partikelnya tersusun rapat. Sementara itu benda cair wujudnya dapat mengalir, kerapatan besar dan partikelnya tersusun rapat. Benda dan gas dapat mengalir, kerapatan rendah dan partikel ranggang. Oke. Yang dikatakan apa ya tadi, benda padat yaitu terbagi ada 15 ya, 15. Yang pertama kayu, batu, kerikil, kaca, besi, plastik, gula, keramik, tembok, seng, aluminium, kertas, karet, tanah liat, kain. Contohnya ini buku, ini kan padat ya anak-anak, padat. Itulah yang maksud dengan benda padat. Kalau benda kasar yaitu seperti batu bata, itu kan kasar, seperti pasir, kasar. Benda tak hidup atau benda mati adalah benda yang kita gunakan setiap hari dan selalu berada di sekitar kita. Barang-barang seperti tas, buku, pakaian, hingga alat elektronik merupakan benda mati anak-anak. Ini ibu punya HP, ini juga termasuk benda mati. Benda mati. Oke, selanjutnya benda-benda yang ada di sekitar kita memiliki banyak wujud. Benda-benda tersebut memiliki beraneka macam bentuk, wujud, dan warna. Berdasarkan wujudnya, benda dikelompokkan menjadi 3, yaitu benda padat, benda cair, dan benda gas. Contoh-contohnya benda padat adalah kayu, keramik, tembok, batu, dan lain-lain sebagainya. Oke, kita akan menjelaskan tentang makhluk hidup dulu ya anak-anak. Seperti benda hidup gitu ya. Makhluk hidup organisme yang dapat mempertahankan dirinya dari berbagai perubahan lingkungan dan dapat berkembang biak untuk melestarikan jenisnya. Dalam biologi, makhluk hidup adalah mikroorganisme seperti bakteri, tumbuhan, hewan, manusia, benda mati, benda yang tidak dapat bergerak sendiri dan tidak bernafas. Ini yang ibu jelaskan ini udah sampai ke IPA ya anak-anak, biologi. Gak apa-apa lah sekali-sekali biar pintar.
Yang macam-macam benda hidup antara lain tanaman jeruk, mangga, jati, dan rumput. Contoh lain yaitu ikan, burung, zooplankton di lautan, manusia, bakteri, dan cacing. Contoh benda hidup yaitu kan tadi ada mangga kan, mangga. Ini mangga, tapi buahnya bukan batangnya ya anak-anak, mangga. Oke. Contoh benda mati antara lain air, tanah, matahari, bulan, dan batu. Selain itu plastik, kayu, kertas, awan, dan kain. Ini kain. Benda apa ini? Benda mati anak-anak. Ingat, anak-anak harus mengingat benda mati, benda hidup. Seperti apa benda mati, benda hidup ya anak-anak. Jangan asal ngomong, nanti salah bilang juga. Nanti benda hidup dibilang benda mati, gitu ya anak-anak. Harus jelas-jelas kalau ngomong ya. Benda mati merupakan benda yang tidak hidup dan tidak bisa bergerak. Benda mati dibedakan menjadi 3, yaitu dalam wujud padat, cair, dan gas. Contohnya batu, lemari, air, TV, dan lain-lain ya anak-anak. Oke, di sini anak-anak ada yang mau bertanya? Ada kan? Selanjutnya buka di halaman berapa ya? Halaman 132. Di halaman 132 kita akan susunlah, dibilangnya di situ, susunlah kata-kata di bawah ini menjadi kalimat yang benar. Di sini ibu akan menjelaskan tentang ya di situ nomor 1 ibu akan memberikan contoh penggarisku segi 4 berbentuk. Nomor 2 kasar permukaan keju parutan. Jadi ibu akan susun ya anak-anak. Setelah itu tugas Ananda ya. Ibu memberikan contoh satu aja. Lihat di situ ya. Penggarisku bilangnya kan. Penggarisku persegi 4 berbentuk. Itu berbentuk. Kita harus susun itu ya. Penggarisku berbentuk segi 4. Harus gitu. Penggarisku berbentuk segi 4. Itu kan cocok ya anak-anak. Oke, ini harus ditugaskan kepada anak-anak ya. Ini tugas selanjutnya. Minggu depan kita lanjut. Minggu depan ini kumpulkan. Ini lagi. Kegiatan 1 menebak benda. Bacalah keterangan di bawah ini. Tebaklah benda-benda yang dimaksud. Gunakan kata dalam kotak untuk membantumu. Tulislah dengan menggunakan huruf tegak bersatu bersambung. Huruf nggak bersambung juga bisa ya anak-anak. Di sini ibu akan memberikan contoh juga ya. Habis itu soal tugas. Satu minggu ini kita kebanyakan tugas ya anak-anak. Yang pertama, permukaanku berbentuk segi 4. Aku berbahan lembut. Aku biasa digunakan setelah mandi. Aku adalah apa anak-anak tahu itu apa? Aku adalah, ulang ya. Permukaanku berbentuk segi 4. Aku berbahan lembut. Aku biasa digunakan setelah mandi. Aku adalah apa anak-anak? Handuk. Oke, bagus. Handuk ya anak-anak. Yang kedua, ini tugasnya 5 ya. Ibu jawab 2, kalian 3 ya. Aku berbentuk bulat, umumnya berwarna oranye. Aku dapat memantul. Aku adalah bola basket. Bagus. Ini ibu akan menjelaskan inilah udahlah. Di sini ibu akan mengulangi tugas-tugasnya ada di halaman 123, 125, 124, 123, di kali ini 146. Oke, baik. Cukup sekianlah pembelajaran kita pada pagi hari ini. Kalau ada kata-kata ibu yang salah, ibu mohon maaf ya anak-anak. Minggu depan kita lanjutkan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.